Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam suasana sehat walafiat dan tetap semangat dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang beruntung. Kada aflahal mu'minun, karena kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara konsisten, secara berkelanjutan, dan itu adalah syarat utama manusia untuk bisa mendapatkan keuntungan, kemenangan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Pada subuh ini kita berada di tahun 2023 ini, bulan Januari, 14 Januari, tepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Di kajian ke 231 ini kita akan menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan posisi doa ini. Doa sebagai model relasi manusia dengan penciptanya Al-Khaliq, yang Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga doa menunjukkan korelasi antar sesama manusia dan antar generasi. Nah, saya kenapa menyebutkan ini supaya kita pahamkan juga ya, karena banyak pelajaran yang mungkin kalau bicara doa itu selalu urusannya dengan Allah ke atasnya. Tapi juga banyak urusannya dengan sesama manusia. Karena kita biasa mendoakan saudara-saudara kita. Kita ucapkan assalamualaikum aja untuk mendapatkan rahmat keselamatan kepada sesama manusia. Nah, jadi melalui doa, melalui salam, kita membangun relasi selain kepada Allah juga dengan sesama manusia. Atau menghubungkan relasi antar sesama manusia dengan harapan mendoakan keselamatan kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, juga banyak di dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang menjelaskan tentang posisi doa dan dengan siapa kita berdoa atau siapa yang kita doakan. Ya, jadi mulai dari diri kita sendiri sampai kepada keluarga kita, zuriat kita, orang tua kita, bahkan nenek moyang kita. Dan juga sebaliknya, ternyata nenek moyang kita juga terdahulu sudah mendoakan pada kita ini, umat-umat terutama yang beriman, diantaranya melalui doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara nabi yang banyak di dalam ceritakan dalam Al-Quran itu punya doa yang sifatnya universal, ya, atau berkelanjutan. Berkelanjutan di sini karena digunakan oleh kita juga untuk berdoa. Kenapa ini menggunakan pendekatan, kalau bahasa akademis ini adalah historis, ya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan pasangannya Sayyidah Hawa ini. Ya. Ini salah satu contohnya nih. Ya, dijelaskan atau diungkapkan kembali di dalam surah Al-A'raf ini. Ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, ya, memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas godaan setan. Kemudian Allah mengajarkannya selain nama-nama yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, tapi juga mengajarkan kepada Adam bagaimana dia bertobat. Nah, ini sebagai contoh ini. Bahwa ternyata doa itu menghubungkan antara generasi, ya. Connecting to all generation gitu ya. Menghubungkan antara semua generasi. Jadi generasi pertama manusia sudah diajarkan doa, dan doanya itu berlaku sampai sekarang. Kita pakai sampai sekarang dan seterusnya ini sampai hari kiamat. Nah, ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-23 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna ini. Keduanya berkata ini, jadi panjang ini. Qala gitu. Karena dia musanna ini, dua orang. Jadi Adam dan Sayyidah Hawa. Jadi keduanya berkata, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal khasirin. Ya. Jadi doanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya, walaupun dia digoda oleh setan, tapi ini adalah bentuk pengakuan. Jadi tidak bisa kita ini, walaupun digoda setan, tetap kita menyalahkan diri sendiri. Karena setan itu faktor eksternal, di luar dari diri kita. Nah, dan itu adalah kesalahan kita. Karena kalau kita bisa menolak, ini bisa tidak terjadi sesuatu itu. Jadi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala pertobatan karena telah menzalimi diri sendiri. Nah, ini sebuah strategi bentuk pengakuan dulu. Ya, karena iblis atau setan dia menggoda Adam, dia berlaku sombong, tidak mau bertobat sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan mereka semuanya iblis-iblisnya akan menjadi penghuni neraka. Baliknya Adam dan Hawa melakukan pengakuan atas kesalahan atau menzalimi diri sendiri. Nah, baru dia mengatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami. Jadi pengampunan itu, pertobatan itu kita minta dan diberi pengampunan, itulah merupakan rahmat. Ya, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini contoh dari doa yang dikemukakan oleh generasi-generasi terdahulu dan kita gunakan sampai sekarang. Nah, kemudian yang lain lagi, berarti seluruh peristiwa yang telah dialami oleh para nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, ini fungsinya untuk menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa kita berdoa ini bukan sifatnya ahistoris atau tidak pernah terjadi masalah dengan generasi sebelum kita. Justru ini menunjukkan bahwa pernah terjadi. Jadi urusan dengan agama kita ini ada dimensi masa lalunya dan masa depannya. Karena banyak orang mengatakan, wah itu misalnya surga itu ahistoris. Padahal Adam dan Hawa dia kan diturunkan dari surga ini. Jadi tidak ada alasan mengatakan, wah itu sifatnya historis. Orang belum pernah katanya ke sana. Padahal jelas itu Adam dan Hawa. Tempat hunian pertama adalah di surga. Karena melakukan pelanggaran tadi turunkan. Jadi dari sekian banyak kenikmatan, hanya satu pelanggaran dia turunkan dari surga itu. Kita ini belum masuk surga ini. Dan banyak ini cobaannya di dunia. Jadi kita harus hati-hati. Nah, jangan di sini pandangnya ini ya, karena
Adam aja dan Hawa cuma satu larangannya, tapi bisa dia digoda oleh setan. Udah di surga keluar, kita ini belum. Jadi berarti kita perlu waspada lebih banyak daripada Adam dan Hawa ini, karena godaan di dunia lebih banyak nih. Nah, yang lain lagi nih. Jadi di antara nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, doanya yang banyak sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik di surah Ibrahim, ya, di surah yang saya baca tadi, di surah Al-Furqan gitu ya. Pada rakaat kedua tadi ada beberapa doa. Tapi kita lihat dulu yang ini. Nah, di surah Ibrahim di ayat yang ke-39 sampai 41 ini ada beberapa doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi ada ini. Ujungnya di belakang itu tentang doa ini. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Nah, ini doa juga mungkin saudara-saudara yang belum punya keturunan, ya, jangan berhenti berdoa. Peluangnya tetap ada. Nabi Ibrahim aja sudah tua baru dapat. Juga Nabi Zakaria sudah tua baru dapat Yahya alaihissalam. Bahkan dapat satu tapi malah jadi nabi gitu ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam dia memuji Allah dulu. Ini ada berdoa ini kita memuji kepada yang ingin kita harapkan diberikan nikmat sesuatu. Seperti juga kalau kita mau bermohon kepada sesama manusia, mungkin minta sumbangan, mungkin pinjam uang dan seterusnya, atau minta pertolongan dibantu dalam urusan-urusan administrasi pemerintahan, bisnis dan seterusnya. Kita puji dulu gitu ya, tapi jangan berlebihan. Istilahnya jangan sampai juga terlena gitu ya, jadi berlaku sombong nih. Tapi kita puji dulu ini, manusia aja seperti itu, jangan dicerca nih ya. Kalau dicerca dulu baru di ini minta wah nggak jadi, nggak dikasih gitu ya. Nah, Allah juga seperti itu. Segala puji bagi Allah, jadi selalu mulai dengan alhamdulillah ini, atau pujian-pujian yang lain, Ar-Rahman ya, Al-Aziz gitu ya, Al-Ghaffar kalau berkaitan dengan minta rezeki ya, Razak gitu ya, minta pertolongan, kasih sayang, Ar-Rahman dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan sifat-sifatnya di Asmaul Husna. Karena itu ada diceritakan di surah Al-Isra itu ayat 110 ini, untuk berdoa dengan menggunakan sifat-sifat atau nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam dia menguji Allah dulu, menganugerahkan kepadaku, ya telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, ya. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ini ada sebuah keyakinan bahwa Allah itu mendengar doa kita. Ya, jangan tersasar ini. Karena boleh jadi kita berdoa terus. Karena berdoa sudah bagian dari investasi kita mengumpulkan pahala. Jadi kalau belum dipenuhi, kita sudah mengumpulkan pahala ini, ya, dengan doa ini. Ya, mungkin makin panjang, makin lama berdoanya, makin banyak pahalanya. Karena serangkaian dari perbuatan kebaikan. Nah, lalu di ayat 40 dan mulai dia mendoakan ini. Jadi yang didoakan ini, Rabbi jalni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, ya Rabbku. Jadikanlah aku dan juga anak cucuku ini, ya, orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ini doanya penting. Jadi doakan kepada anak cucu ini jangan hanya urusan kerjaan, jangan hanya urusan jodoh, jangan hanya urusan harta ini, ya. Tapi untuk dia konsisten melaksanakan sholat, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menjadi orang-orang yang beruntung melalui konsistensi melaksanakan sholat dengan khusyuk gitu ya. Selain khusyuk juga konsisten. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan dia gitu ya senantiasa itu
malah didudukan di sini. Ya, Rabbi jalni itu menjadikan muqimas shalah. Ya, tapi dalam terjemahannya didahulukan anak cucu dulu, dia dan anak cucu baru melaksanakan salat. Sungguhnya di redaksinya dalam Al-Quran ini surah Ibrahim ayat 40 muqimus shalah. Ya. Jadi di tengah-tengahnya muqimus shalah, nah, doanya untuk dirinya sendiri, baru muqimus shalah untuk tegakkan salat. Tapi juga untuk zuriati kata ini. Jadi kita untuk zuriat, anak cucu, kerabat-kerabat ini kita senantiasa mendoakan. Nah, berarti ini penting doa ini. Karena segala sesuatu nanti di akhirat tergantung dengan salatnya. Kalau salatnya ini baik, yang lain bisa diterima. Tapi kalau salatnya tidak beres, yang lain tidak bisa dihitung dulu gitu ya. Nah, tapi kita selalu mendoakan. Walaupun mungkin masih berat ya melaksanakan salat dan cucu, tapi kita selalu mendoakan dan mengajaknya. Tetap melaksanakan salat ya. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabb kami, perkenalkanlah doaku. Jadi di sini dikunci lagi untuk diperkenalkan doanya. Minta kepada Allah. Nah, saya sebutkan tadi bahwa selain dari generasi ke atas ke bawah, yang ayat 41 ini dari bawah ke atas. Jadi ayat 41-nya nyatakan sebaliknya. Jadi kalau tadi dia doakan anak cucunya, yang di bawah ini. Rabbi ghfirli wali walidayah walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku. Kita lagi anak ke orang tua. Ini luar biasa ini sebenarnya doa ini dalam agama kita ini Islam. Misalnya ini di bawah tidak terima doanya, yang di atas mendoakan ke bawah ya diterima. Artinya peluangnya kan besar sekali. Kalau di bawah diterima, doa yang generasi ke bawah kita ini, anak cucu kita ke bawah mendoakan kita diterima, yang di atas juga terima, wah lebih dahsyat lagi itu berarti hasil. Ini berarti saling menguatkan ini. Nah, jadi memang urusan dengan kerabat ini, urusan dengan anak cucu tidak bisa dipisahkan. Ini urusan berkaitan dengan hubungan rahim, ya karena ada hubungan. Itulah sebabnya saya biasa mengingatkan juga kepada adik-adik mahasiswa saya, ingatkan untuk menjaga hubungan seluas-luas jaringan manusia ini. Jangan sampai melupakan hubungan dengan kerabatnya, keluarganya. Karena pernah saya jelaskan forum ini juga bahwa yang pertama nanti dikumpulkan di akhirat itu, atau kalau nanti mau masuk surga dan sudah dihisab punya masuk surga itu bersama dengan keluarganya kan, yang beriman kan. Sudah pernah dijelaskan, jadi zuriat yang ke atas dengan anak cucunya yang beriman bersama-sama masuk surga, bukan dengan olehan di kantor, bukan dengan atasan kita, bukan dengan kalau dosen dengan mahasiswanya, tapi dengan keluarganya dulu gitu ya. Tapi urusan dengan yang lain-lain tadi nanti gitu ya, ada waktunya kita dipertemukan. Kalau ada reuni, ada gariding itu tetap nanti ada. Tapi yang utama dulu, sama ketika sudah diperiksa Ibarat Masar, ada juga dilakukan ceritanya, dia bergembira kembali kepada keluarganya. Jadi kepada keluarga dulu manusia ini kembali. Karena simpul keluarga ini kan sangat kuat. Jadi keutusan kerabat ini karena pertandanya dengan darah gitu. Ya, jadi kalau yang lain-lain itu kan dengan kontrak. Kalau dengan dosen dengan mahasiswanya itu kan karena dia statusnya sebagai mahasiswa. Dan itu tidak terus menerus. Kalau dia sudah lepas, alumni sudah keluar dia. Atau kita bekerja dengan atasan kita kan pada saat kita bekerja. Tapi kalau hubungan dengan rahim ini tidak bisa. Sama dengan warisan. Warisan juga tidak bisa. Sedurhaka-durhakanya anak pada orang tua, dia tetap punya hak waris. Tidak bisa kita. Kecuali kalau dia pindah keyakinan. Nah ini pentingnya nih. Ya, saya mungkin di forum ini saya nyampaikan. Karena ada di dalam bidang ilmu di kajian kami di jurusan kami atau perpustakaan itu namanya sosiologi keluarga. Nah, mungkin tidak banyak orang berminat,
Tapi saya pernah sampaikan ini sangat penting ini urusan keluarga ini. Kalau orang pakai Al-Quran wahyu ini sesuai keluarga yang bicara tentang relasi antar keluarga ini, itu sangat penting untuk diperhatikan. Lebih daripada bidang keilmuan sosial yang lain gitu. Ya, mungkin permulaan kita bahas ini. Jadi Nabi Ibrahim AS juga berdoa ini. Walaupun Nabi Ibrahim ditegur nih, ketika berdoa untuk orang tuanya di suara itu karena orang tuanya itu durhaka kepada Allah, artinya tidak beriman. Ya, tapi itu sudah janji Nabi Ibrahim AS ketika dia belum tahu bahwa itu dilarang gitu ya. Doakan pada ini, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan juga orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Berarti kalau kita berdoa ini juga ada konteksnya. Jadi kalau mau dibahas teorinya ini, semakin luas arena doa kita ini, semakin luas peluang pahala. Nabi Ibrahim mendoakan bukan hanya orang tuanya, anak cucunya, tapi seluruh yang relasinya secara horizontal itu kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin. Pada hari diadakan perhitungan. Berarti semua orang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena orang mukmin ini. Nah, ini juga ada peluang bagi kita ini. Mari kita berdoa untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk saudara kita, orang tua kita, tapi kita perluas lagi, ya. Karena kalau dihatibkan memintakan doa untuk lil mu'minin wal mu'minat kan semuanya, lil muslimin wal muslimat, ya semuanya itu. Jadi ini penting. Nah, ini juga perlu kita berdoa, misalnya ini, ya kita di jalan, kan banyak kita ini ngomel-ngomel di jalan. Kalau lampu merah atau macet gitu ya, ada yang nyerobot. Lebih baik seluruh orang yang kita temu atau yang berpapasan yang kita doakan. Itu jauh lebih melapangkan hati. Ya, saya sudah coba juga itu. Karena daripada jengkel, nggak ada kita ini. Lebih kita doakan mudah-mudahan dia cepat selamat. Mungkin ini ada perlunya. Apa ada orang yang sakit sehingga buru-buru dia? Apa dia mau masuk antara anaknya sekolah? Atau dia sendiri mungkin sudah lapar gitu ya. Atau ada yang mengantarkan ini, terutama yang ngantar paket ini buru-buru ngejar nih. Kita doakan aja. Baik yang kita ketemu di jalan, yang bertemu dengan kita, yang mungkin agak menghalangi kita, merasa kita dihalangi. Tapi jangan-jangan kita juga merasa kita juga menghalangi mereka. Gitu. Karena kita maunya di jalan ini mulus semua gitu ya, lancar. Jadi baik yang bertemu dengan kita maupun yang sempat berpapasan kita. Kita doakan semoga orang yang ada di jalan ini semua dimudahkan segala urusannya. Ya, ini kalau kita tidak pakai bahasa Indonesia ya. Wah, ini sudah luar biasa nih. Nah, saya ambil contoh lagi yang berkaitan dengan doa keselamatan anak cucu tadi yang saya baca di surah Furqan ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini lagi ya. Dan orang-orang yang berkata ini, wahai Rabb kami, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk matanya, qurrata a'yun, dari pasangan. Wah, ini jangan lupa ini urusan dengan pasangan lagi. Karena pasangan kan bukan dengan hubungan darah loh. Karena melalui pintu nikah gitu ya. Kalau anak baru nih hubungan darah itu. Ya, misalnya nikah satu orang, atau dua orang, atau tiga, ada yang lebih lagi ya. Para nabi dan rasul dulu banyak yang lebih. Ya, Nabi Sulaiman itu ratusan ya anunya, istrinya gitu ya. Nabi Yakub 4 nih, Muhammad SAW ya banyak juga nih. Dan nabi-nabi yang lain banyak yang punya istri lebih dari satu. Nabi Ibrahim juga lebih dari satu nih. Jadi pasangan-pasangan, ya dari pasangan dan keturunan kami. Nah, jadi dengan pasangan hidup dan keturunan diulangi lagi zuriat ini dan jadikanlah kami. Nah, di ujungnya ini waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nabi
Ibrahim alaihissalam mendoakan juga pada ininya supaya, dan kita semua ini untuk keselamatan anak cucu dan juga pasangan hidup kita, zuriat kita, dan bahkan kita meminta untuk supaya mereka itu menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Ini nubuahnya Nabi Ibrahim ini, kalau yang pakai ini, kalau berdasarkan ini misalnya, ini dibuktikan karena Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi-nabi yang datang kemudian kan keturunannya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, ya dan lain seterusnya gitu ya, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Ismail, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu keturunan Nabi Ibrahim. Nah, termasuk Nabi Musa alaihissalam, dari garisnya Nabi Yusuf ketika pindah ke negeri Mesir. Nah, dan mereka punya doa masing-masing itu. Misalnya Nabi Musa ini yang sering dibaca orang kalau di forum-forum ini. Ya, qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doanya untuk melakukan dakwah ini. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, lepaskanlah dari kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, ini contoh-contoh yang dipakai. Nah, pada bagian terakhir nih kita sudah mendapatkan beberapa contoh doa selain dari para nabi-nabi, ada lagi yang lain-lain seperti doanya Nabi Ayub gitu ya, doanya Nabi Nuh dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengakhiri di sini tadi yang saya bilang tadi di surah 110 ayat Al-Isra, surah Al-Isra ini yang kita diingatkan kepada katakanlah Muhammad, Qudullah awidur rahman, serulah Allah atau serulah ar-Rahman, sifat-sifat Allah itu, atau nama mana saja yang kamu seru itu ya, dari nama-nama asma Allah itu. Jadi kita diingatkan untuk menyeru berdoa kepada Allah juga dengan menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, falahul asmaul husna, karena dia punya nama-nama yang terbaik. Nah, ada lainnya nih untuk berdoa ini supaya dia selalu dalam keadaan rendah hati, ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpenuh pengharapan. Nah, saya ambil yang terakhir ini di surah Asy-Syu'ara ini, ya, yang dimana Nabi Ibrahim SAW lagi-lagi berdoa. Dia sudah mengatakan bahwa di ayat yang ke-82 itu, saya baca artinya ini, dia yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku. Jadi ada harapan yang kuat bahwa Allah mengampuni kesalahan yang kita lakukan, terutama pada hari pembalasan. Baru dia berdoa ini, Rabbi habli hukman wal hikmi bis sholihin. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum atau ilmu hikmah, ya, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Lagi-lagi berdoa supaya nanti berkumpul bersama-sama, manusia senantiasa bersama. Kemudian apa yang dia doakan? Waj'alli lisana sidikin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim, kita ada salawatnya kepada Nabi Ibrahim. Juga Allahumma sholli ala Ibrahim wa ali Ibrahim, atau Allahumma barik ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ada yang pakai ala Ali, ada yang wa ali Ibrahim. Nah, ini diabadikan sehingga berselawat itu selain kepada Muhammad SAW juga kepada Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim ini terbukti bahwa dia sebagian sudah diterima oleh Allah. Nanti yang lainnya kan di hari kemudian, ya. Dan yang terakhir nih, dan ini yang kita berharap juga, ya, waj'alni min zurriyati, maaf nih, kecil tulisannya, waj'alni min warasatil jannatin na'im. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ini ujungnya. Kita berharap itu menjadi pewaris surga itu. Sebagaimana disurahkan di Al-Mu'minun gitu kan. Orang-orang yang beruntung itu adalah dia
ulaika humul warisun. Mereka itu adalah pewaris surga. Ya. Dan mereka akan masuk ke dalamnya dengan tadi ada bahasa yang saya sebut warisan tadi. Berarti ikatan manusia ini kalau dia beriman bertakwa, sungguh-sungguh Allah menjanjikan surga. Bagaikan kita menerima warisan dan mutlak. Walaupun kita tidak boleh mengatakan mutlak tidak dapat, kita tetap harus mengatakan insya Allah. Karena belum nih segala sesuatu yang belum kan, walaupun ada kepastian tetap kita sebut insya Allah karena belum terjadi. Dan semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau termasuk orang-orang yang mewarisi, berarti kata surga ini warisan sebenarnya. Karena setiap orang sebenarnya sudah ada tempatnya di surga. Itulah salah satu penyesalan orang-orang yang masuk neraka. Karena dia akan melihat, oh ternyata tempat saya di surga itu ada gitu ya. Tapi karena saya tidak beriman dan bertakwa, akhirnya tidak jadi dia dapatkan. Betapa menyesalnya manusia kalau seperti itu ya. Sebetulnya dia lihat nanti di surga dia punya tempat nih, tapi akhirnya diwarisi orang lain gitu ya. Saya juga kalau udah dipakai gitu ya. Nah, inilah mungkin doa-doa berkaitan dengan doa ini berarti spektrum luas. Kembali lagi secara terus saya mengatakan keluasan doa kita ini antar generasi. Dari atas mendoakan anak cucu ke bawah, dari bawah ini anak cucu mendoakan kepada orang tuanya, kepada nenek-neneknya, kepada saudara-saudaranya kita doakan. Ya. Waktu-waktunya nanti kita sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara tentu sudah paham nih kapan-kapan waktu kita berdoa. Tapi sebaik-baik doa yang diikuti langsung dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sudah digunakan oleh para nabi dan rasul. Itulah sebaik-baik doa. Nah, mungkin inilah yang saya sampaikan pada subuh ini. Semoga kita semua di sini dikabulkan doanya, ya, kepada diri kita sendiri, kepada kerabat kita, pasangan hidup kita, zuriat kita, nenek moyang kita, dan juga kepada orang-orang mukmin. Dan kita semuanya termasuk, kita berdoa kepada Allah supaya termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Billahi bismillahil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.